Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Sofan di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang BRP atau barang rusak pengiriman. Bagaimanakah cara mencegahnya? Yuk kita simak videonya. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membahas yang namanya BRP. Tapi sebelum itu kita akan bahas dulu bagaimana sih proses barang itu bisa datang ke toko. Untuk teman-teman yang bekerja di Alfamart, Indomaret ataupun Alfamidi pastinya tahu dengan yang namanya BRP. BRP ini mungkin bisa mempengaruhi performa dari toko teman-teman. Maka dari situ kita akan bahas gimana cara mencegahnya. Nah, tetapi teman-teman harus tahu dulu gimana barang tersebut bisa datang ke toko teman-teman. Jadi alur pengirimannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah di saat teman-teman sudah mulai proses toko di biasanya jam 12 malam itu. Nah, data itu terkumpul. Setelah data terkumpul pastinya dikirimkan, itu akan terjadi penghitungan secara otomatis yang dilakukan oleh sistem dan biasanya mengacu pada PKM. Oleh sebab itu, setelah data terdapat, bagian dari administrasi atau data dari pengiriman barang tersebut diserahkan ke gudang untuk disiapkan barang apa saja yang akan dikirim. Nah, setelah disiapkan gudang, barulah barang tersebut datang ke toko. Jadi teman-teman sudah tahu bagaimana alur barang tersebut bisa datang sampai ke toko. Nah, setelah datang ke toko, teman-teman juga harus tahu yang namanya bongkar penurunan barang ini. Nah, bongkar penurun ini biasanya teman-teman yang harus lakukan adalah siapkan tempat untuk mengatur parkir. Jadi siapkan tempat parkir di mana akan diturunkan barang tersebut. Nah, setelah teman-teman membantu parkir dari driver dari pengirim barang tersebut, teman-teman yaitu menyiapkan personil. Untuk apa? Pastinya untuk pembongkaran atau penurunan barang, karena itu tidak bisa dilakukan oleh satu ataupun dua orang. Mungkin bisa lebih ya, jika barangnya banyak bisa lebih dari 2 orang. Tapi kalaupun barangnya sedikit, 2 orang mungkin sudah cukup. Nah, setelah diturunkan, teman-teman baru yang namanya dipisahkan antara kolian kontainer sama kolian kartonan. Gunanya untuk apa? Biar tidak terjadi barang yang akan kita bahas, yaitu barang rusak. Kontainer ke kontainer, kalau bisa pun dipisahkan lagi antara kontainer non food dan kontainer food. Itu dipisahkan ya teman-teman. Selain dari kontainer, untuk yang kartonan juga pun harus yang namanya dipisahkan antara food dan non food, karena untuk mencegah dari kontaminasi itu yang teman-teman harus lakukan setelah mobil barang datang ke toko. Nah, sekarang kita bahas cara mencegah barang rusak pengiriman. Barang rusak pengiriman teman-teman harus tahu, karena biasanya BRP atau barang pengiriman itu berkorelasi dengan yang namanya performa toko teman-teman. Jadi yang namanya BRP itu harus seminim mungkin, dan biasanya pun juga yang namanya BRP itu harus dikonfirmasi ke pihak gudang dulu, apakah itu benar BRP dari gudang ataupun dari perjalanan atau dari kesalahan toko sendiri. Karena biasanya kalau dari kesalahan toko sendiri itu biasanya tidak bisa diklaim atau tidak bisa diretur untuk barang pengiriman. Jadi teman-teman harus pastikan yang namanya BRP atau barang pengiriman ini. Jadi yang pertama untuk mencegah barang BRP yaitu hati-hati dalam penerimaan. Seperti yang kita bahas di awal tadi, yang namanya penerimaan tadi baik kontainer ataupun kartonan, itu jangan sampai teman-teman dilempar ya. Karena apa? Ya karena akan mengakibatkan barang rusak, bisa jadi barang pecah, bisa jadi barang penyok. Nah, itu akan terjadi barang rusak pengiriman. Maka itu siapkan personil secukupnya untuk menghindari yang namanya lempar-melempar tersebut. Karena terjadinya lempar-melempar biasanya kekurangan personil, maka itu siapkan dulu dan jadwalkan dulu kapan kira-kira barang datang tersebut biar disiapkan personil. Nah, itu adalah salah satu cara biar kerjaan pembongkaran atau penurunan barang ringan ya, sehingga tidak terjadi yang namanya barang rusak pengiriman. Yang kedua adalah teliti dalam pengecekan. Untuk hal kedua untuk mencegah barang rusak pengiriman yaitu dengan teliti dalam pengecekan. Nah, setelah barang diturunkan pastinya kan ada faktur. Nah, faktur itu tersebut untuk mencocokkan barang yang ada di faktur dengan yang ada di kontainer ataupun karton itu sesuai atau tidak. Nah, dengan hal tersebut teman-teman bisa langsung mengecek secara teliti. Contoh di kontainer A atau di kontainer 1 teman-teman cek barangnya apa saja. Nah, di situ diperlukan ketelitian. Apakah barang tersebut rusak atau tidak? Jadi jangan sampai asal conteng. Teman-teman harus cek apakah barang ini tidak penyok, apakah barang ini tidak rusak, ataukah barang ini tidak sobek. Nah, teman-teman harus teliti lagi.
Setelah menemukan hal tadi yang namanya kerusakan pada barang baik penyok ataupun sobek, teman-teman dipisahkan untuk kedepannya direkap dan dilaporkan bahwa barang itu memang terjadi karena kerusakan dari pengiriman. Jadi untuk kerusakan barang pengiriman akan bisa diminimalisasi dengan cara yang pertama yaitu hati-hati dalam penerimaan, yang kedua teliti dalam pengecekan. Setelah barang-barang teman dicek, pastinya akan didisplay. Nah, di display juga teman-teman harus hati-hati juga, harus sesuai dengan planogram, harus sesuai dengan ketentuan dalam mendisplay. Contohnya apa? Contohnya snack harus ada 5. Nah, teman-teman jangan melebihi dari kapasitas 5 tersebut, karena akan mengakibatkan barang itu kempes dan menjadi rusak. Teman-teman bisa juga meretur dengan keterangan barang rusak, tapi performa dari toko teman-teman akan tidak baik karena barang rusaknya banyak, jadi penanganannya pun kurang maksimal ataupun kurang baik. Dengan demikian toko teman-teman pun jadi performanya kurang baik. Itu adalah beberapa hal untuk mensiasati yang namanya barang rusak pengiriman. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa komen di bawah, dan semoga ini bermanfaat. Saya Sofan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.